Halo teman-teman, salam sehat selalu buat kita semua, salam sejahtera. Semoga teman-teman baik-baik saja bersama dengan keluarga. Oh ya, terima kasih banyak ya buat semua teman-teman yang sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa bantuan dari teman-teman semua, ini channel saya tidak akan berkembang. Sekali lagi, ya, saya mengucapkan terima kasih. Nah, kalau kemarin saya sudah bicara soal tim nasional Indonesia, ya, tidak adil kalau saya tidak mengangkat topik tentang Australia, calon lawan kita. Socceroos ini pasti akan berusaha untuk bisa mendapatkan 3 poin setelah mereka kalah dari Bahrain. Nah, pelatih Graham Arnold itu sangat yakin sekali bahwa timnya akan tampil di GBK dengan kekuatan penuh dan juga memiliki target menang melawan Indonesia. Itu keyakinan dari Graham Arnold dengan tim asuhannya. Karena tidak ada pilihan memang bagi Australia setelah kalah lawan Bahrain, mereka harus menang. Seandainya kalah, ini akan sulit buat mereka untuk bisa merajuk mimpi mereka lolos ke Amerika, Meksiko, dan Kanada 2026 Piala Dunia. Atau paling tidak mereka bisa mendapatkan hasil imbang melawan Indonesia, oke lah ya. Walaupun ini sebenarnya juga tidak bagus buat Australia, karena Australia itu target utama mereka 3 poin ya. Tapi tidak mudah kalau melihat Indonesia main luar biasa melawan Arab Saudi dan kita bermain di kandang. Bukan tidak mungkin akan berbalik, kita ya akan menang dengan kondisi yang tentunya berbeda ketika tidak sama dengan Australia yang menang dengan 4 gol di 16 besar Piala Asia di Qatar. Nah, oke. Nah, kalau melihat dari tim nasional Australia, teman-teman, ada 3 pemain mereka yang ikut bersama saat ini, di mana mereka mencetak gol melawan kita, 4 gol di Qatar. Karena 1 gol kan gol bunuh diri dari Elkan Bagot. Kemudian ada gol dari Martin Boyle, ya, pemain dari Hibernian di Scotland. Kemudian ada gol juga dari Craig Goldwyn yang bermain di Al Wedah, ya, di Mekah, di Liga Arab. Setelah Goldwyn ada kapten mereka, Craig Souther. Nah, Craig Souther ini kemarin membuat gol bunuh diri melawan Bahrain, dan itu menjadi gol satu-satunya yang menjungkalkan mereka di depan publik. Nah, kemudian dia akan datang. Harry Souther ini sebagai pemain belakang yang mencetak gol waktu lawan Indonesia, dia akan ada. Jadi menarik bahwa 3 pemain yang membobol gawang Hernando Ari saat itu hadir saat ini. Tapi mereka akan berhadapan bukan dengan Hernando, ya. Mereka akan berhadapan dengan kiper asal FC Dallas yang tampil luar biasa, man of the match dalam pertandingan melawan Arab Saudi, ya, pada tanggal 5 kemarin atau 6 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Siapa lagi kalau bukan Martin Paes. Jadi ini kiper top kita, dan dia akan memberikan rasa gerah bagi seluruh pemain-pemain depan Australia, termasuk Martin Boyle, kemudian dengan Craig Goldwyn. Ini 2 pemain yang akan ada di depan. Mereka akan bermain dengan 4-3-3. Ini Australia. Ini pola yang sangat baik dengan menempatkan 2 wingback mereka untuk banyak melakukan serangan-serangan dari sisi sayap, ya. Selain penjaga gawang Matthew Ryan yang bermain di AS Roma, mereka punya pemain kedalaman skuad yang memang boleh dibilang oke. Tapi kalau Bahrain mampu mengalahkan Australia, mengapa tidak dengan kita, selagi kita bermain di kandang, didukung penuh oleh supporter yang pasti akan memenuhi Gelora Bung Karno, dan tiket sudah sold out. Ini satu kabar yang bagus tentunya buat tim asuhan Sintayong untuk bermain melawan Australia. Oke, selain Matthew Ryan di bawah Mizar, kalau melihat dengan 4-3-3 yang akan dimainkan oleh Graham Arnold, maka di belakang saya pikir di sini ada Aziz Behich yang akan bermain, kemudian Kyle Rowles, dan juga dengan Alessandro Sirkati bersama dengan Harry Souther. 4 pemain ini yang ada di belakang. Khusus saya catat tentang pemain Alessandro Sirkati ini. Ya, ini pemain muda, masih 20 tahun, dan dia bermain di Parma. Artinya bermain sama-sama di Serie A dengan Jai Ises, kapten kita, yang bermain juga di Venezia. Ya, ini pemain yang bagus, aset mereka yang sangat bertalenta, dan dia akan dimainkan oleh Graham Arnold. Kita akan saksikan bersama-sama nih pemain belakang ini. Kemudian di gelandang, kalau 3 gelandang mereka saya memilih Jackson Irvine yang tidak tergantikan, bermain sangat bagus sekali, menjadi motor serangan ketika mengalahkan Indonesia di Piala Asia di 16 besar Januari yang lalu. Selain Jackson Irvine, mereka punya Connor Milcalf yang akan bermain di sana, dan juga Aiden O'Neill. Aiden O'Neill ini ya bermain di Standard League di Belgia. Ini bisa sering mungkin bertemu dengan Sain Patinama yang sekarang ada di KS Open, pemain kita, Sandy Walsh di Mechelen, ya. Sekarang sudah ada
Haji Ragnar Olatmangun, dia bermain di Dender. Nah, ini pemain yang menjadi inti kekuatan mereka di sektor tengah, sektor yang paling krusial dengan Aiden O'Neill. Nah, kemudian di depan, 3 pemain depan Australia yang perlu untuk diawasi. Saya sudah bilang tadi, mereka punya Martin Boyle yang mencetak gol ke gawang Erando Ari. Kemudian mereka, saya pikir masih punya Greg Godwin juga yang mencetak gol ke gawang kita di Piala Asia. Tapi mereka kehilangan Kusini ya, Yengi. Kusini Yengi kemarin melawan Qatar itu mendapat kartu merah sehingga dia tidak dibawa ke Indonesia, dia ditinggalkan di Australia. Pengganti dia adalah John Iredale. Ini pemain yang bagus, tinggi, ya jangkung, dan dia ada di depan kalau dimainkan lebih awal ya. Karena saya pikir kalau di depan itu akan bermain dengan Nestor Irankunda, kemudian mereka masih punya Greg Godwin dan juga dengan Martin Boyle. Nah, bisa aja John Iredale ini akan main, disebutkan berarti akan Nestor Irankunda tidak akan dimainkan. Martin Boyle akan ada bersama dengan Greg Godwin untuk ada di depan. Karena bagi Australia opsi Graham Arnold ini banyak. Kalau bicara di lini depan, mereka masih punya Sam Silvera, Alner Mabil yang ada di sana ya. Kemudian ada Adam Taggart, Mitch Duke ya, yang akan bisa bangkit dari bangku cadangan sebagai super sub. Jadi ini bisa dipilih. Tapi kalau dipilih 3 dengan 4-3-3 yang tadi saya bilang ya, Nestor lebih dulu bermain, kemudian dengan Greg Godwin dan juga dengan Martin Boyle. 3 pemain ini yang kemungkinan besar akan dimainkan oleh Graham Arnold. Tinggal sekarang kalau 3 pemain ini mainan, kita harus bisa mengawasi Martin Boyle. Martin Boyle ini pemain yang sangat berbahaya bersama dengan Greg Godwin. Ya, 2 pemain ini. Jai Ises, Justin Hubner, Rizky Ridho ini harus fokus untuk bisa melihat pergerakan pemain-pemain yang saya sebut tadi. 2 pemain dari 3 pemain depan yang ada di Australia itu berbahaya. Martin O'Neill ya, yang saya bilang tadi, dan Greg Godwin. Karena kebetulan 2-2 ini yang mencetak gol melawan kita di Piala Asia. Jadi mereka terobsesi juga ketika datang ke GBK untuk bisa membolkan Martin Paes. Tapi kita sekarang sudah kuat dengan adanya Martin Paes. Ini sangat baik. Tinggal saya yakin juga dengan kepemimpinan seorang Jai Itzes di belakang, kita akan jauh lebih tenang. Martin Paes sudah ada, Justin sudah muncul, dan ini akan menyulitkan bagi pemain-pemain Australia untuk bisa menerobos masuk ke jantung pertahanan kita. Pertarungan itu seru juga ada di tengah, karena mereka masih punya gelandang-gelandang bagus, dipimpin oleh saya bilang dengan Jackson Irvine, kemudian ada Connor Metcalfe yang akan ada di sana. Ya, ini bagus dengan Aiden O'Neill akan bertarung dengan Nathan, ya bertarung dengan Tom Hai, ya juga kita punya Calvin Farrell dan ada Sandi di kanan. Pengatur serangan tetap akan ada di Tom Hai dengan pemain box to box ada di Nathan Cho. Ini rame. Nathan akan berfungsi tentunya untuk bisa bagaimana mematikan pergerakan dari Jackson Irvine. Itu menjadi kunci, dan pasti STY tahu kekuatan Australia itu ada di Jackson Irvine sebagai motor serangan di Socceroos. Semoga ini berjalan dengan baik, taktik yang akan dikembangkan oleh STY sehingga kita bisa mampu mengalahkan Australia. Karena dengan mengalahkan Australia kita akan lebih pede lagi di saat kita akan menjambangi Bahrain dalam pertandingan selanjutnya di Oktober. Karena 2 pertandingan tandang yang akan dilakukan selain Bahrain dan juga dengan China. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini teman-teman. Ciao.